Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Vivi Aurelia Siregar. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham dan obligasi. Yang pertama, pengertian saham. Secara umum, saham adalah surat bukti sebagai tanda kepemilikan suatu perusahaan yang terdapat nilai nominal, nama perusahaan, disertai hak dan kewajiban bagi para pemegangnya. Pengertian saham menurut para ahli. Pengertian saham menurut Sabto adalah surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut istilah umumnya, saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan perusahaan. Keuntungan pemilikan saham. Ada dua keuntungan yang bisa diperoleh oleh investor saham, yaitu yang pertama, capital gain. Keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi dari harga belinya. Setiap investor saham mendapatkan keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang dimiliki. Capital gain sama dengan harga jual saham lebih besar dari harga beli saham. Yang kedua ada dividen, yaitu laba atau profit yang dihasilkan perusahaan yang kemudian diberikan atau dibayarkan kepada investor atau pemegang saham. Secara umum, ada dua jenis dividen yang dapat diberikan oleh emiten, yaitu dividen saham dan dividen tunai. Dividen saham adalah laba yang diberikan oleh emiten kepada pemegang saham berupa saham, sedangkan dividen tunai, cash dividend, merupakan laba yang diberikan oleh emiten kepada pemegang saham berupa uang tunai atau cash. Selanjutnya, risiko saham. Yang pertama, risiko likuidasi. Risiko ini terjadi ketika emiten bangkrut atau likuidasi di mana para pemegang saham memiliki hak klaim terakhir terhadap aktiva perusahaan setelah kewajiban emiten tersebut dibayar. Yang kedua, tidak ada pembagian dividen. Risiko ini terjadi karena menggunakan keuntungan perusahaan untuk melakukan ekspansi usahanya sehingga memutuskan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. Yang ketiga, investor kehilangan modal. Terjadi karena harga beli saham ternyata lebih besar ketimbang modalnya. Yang keempat, saham delisting dari bursa. Ada beberapa alasan yang menyebabkan saham dihapus dari pencatatan bursa. Saham tersebut tidak bisa diperdagangkan. Selanjutnya, penilaian saham. Penilaian saham adalah metode perhitungan nilai-nilai teoritis dari sebuah perusahaan dan saham mereka. Ada 3 jenis penilaian saham, yaitu yang pertama ada nilai buku, yang kedua ada nilai pasar, yang ketiga ada nilai intrinsik. Selanjutnya obligasi. Pengertian obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Singkat kata, obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapat keuntungan berupa bunga nantinya. Dalam obligasi berisi tanggal jatuh tempo pembayaran utang dan bunganya. Bunga dalam obligasi disebut kupon. Kupon wajib diberikan oleh penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Di Indonesia, tempo atau jangka waktu obligasi lamanya 1 hingga 10 tahun. Jadi obligasi termasuk dalam surat utang jangka menengah panjang. Keuntungan dari obligasi yang pertama, keuntungan yang diperoleh dari kupon atau bunga. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh dari selisih harga obligasi. Yang ketiga, aman. Keempat, kupon atau bunga obligasi lebih tinggi dibanding bunga deposito. Selanjutnya, mudah untuk diperdagangkan di pasar sekunder. Jenis obligasi. Yang pertama dilihat dari sistem pembayaran kupon. Obligasi tanpa kupon, obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik, namun bunga dan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, obligasi kupon tetap. Obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik. Selanjutnya, obligasi kupon variabel. Obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tertentu
berdasarkan satu acuan tertentu seperti tingkat suku bunga perbankan. Yang kedua, dilihat dari sisi penerbit. Ada obligasi korporasi, ada obligasi pemerintah, dan ada obligasi retail. Yang ketiga, dilihat dari kepatuhan terhadap kaidah syariah. Ada suku atau obligasi syariah mudharabah, merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. Selanjutnya, suku atau obligasi syariah ijarah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon bersifat tetap dan bisa diketahui atau diperuntukkan sejak awal obligasi diterbitkan. Selanjutnya, karakteristik obligasi. Yang pertama, nilai obligasi atau jumlah dana yang dipinjam. Yang kedua, jangka waktu obligasi. Yang ketiga, prinsipal dan coupon rate. Yang keempat, jadwal pembayaran. Yang kelima, diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Selanjutnya ada harga obligasi. Harga jual beli obligasi tidak selalu sebesar nilai nominalnya. Besarnya harga ditentukan oleh tingkat bunga obligasi. Semakin besar bunganya, harga obligasi semakin tinggi. Dan sebaliknya, semakin kecil bunga obligasi, semakin rendah harganya. Bila presentasi bunga obligasi melebihi tingkat bunga di pasar, maka harga jual obligasi akan di atas nilai nominal dengan EGU. Tapi bila tarif bunga obligasi lebih rendah daripada tingkat bunga di pasar, maka harganya di bawah nilai nominal dengan disagio. Untuk menentukan besar harga obligasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Menghitung nilai tunai dari jumlah jatuh tempo tambah nilai tunai bunga yang akan diterima. Terima kasih. Untuk teman-teman, adakah ingin yang bertanya? Saya persilahkan. Saya ingin bertanya pada Anita. Itu tadi dijelaskan tentang obligasi syariah ada dua, yaitu salah satunya mudharabah. Nah, pada obligasi syariah mudharabah itu, apakah ada ketetapan bagi hasil yang harus diterapkan, atau mereka hanya sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak? Oke, terima kasih. Saya simpan dulu pertanyaannya. Selanjutnya, Rian. Ada yang ingin bertanya? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, jika diberikan pilihan, saudari ingin berinvestasi di saham atau obligasi, dan apa alasannya? Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Yang pertama, saya akan menjawab tentang pertanyaan dari Vira ya. Obligasi syariah mudharabah itu dikeluarkan oleh perusahaan sebagai mudharib kepada investor sebagai syahid al-ma'al dengan tujuan pendanaan proyek perusahaan dan keuntungannya didistribusikan secara periodik kepada investor menurut presentasi yang telah disepakati saat akad atau basis profit loss sharing dengan ketentuan pada saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan. Nah, jika mendapatkan kerugian, maka akan menanggung kerugian itu bersama, tidak membebankan salah satu pihaknya. Jadi, ketentuannya itu disepakati pas akadnya. Gitu. Sudah jelas kira-kira, Vira? Sudah. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rian. Sebenarnya tergantung kebutuhan dan tujuan keuangannya. Tapi kalau sekarang saya lebih memilih ke saham karena baik dimanfaatkan sebagai investasi jangka panjang dan menurut saya keuntungannya juga lebih tinggi di saham daripada obligasi. Nah, untuk jatuh temponya dan masa berlakunya juga investasi saham ini selama saham perusahaan tersebut masih kita miliki, masih beroperasi dan sahamnya masih beredar di bursa efek, maka
kita masih tetap berstatus pemegang saham. Kalau di obligasi nggak ada masa jatuh temponya. Gitu. Saya jadi lebih memilih untuk saham saat ini. Sudah, Saudara Rian? Terima kasih, Nita. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata atau kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.